وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin kiram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, para asatidz, khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Jajang, Ustaz Afid, dan para asatidz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengenai rasa hormat ta'zim takrim saya kepada beliau-beliau, wabil khusus Ketua DKM Mushola An-Nur serta jajarannya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengenai rasa hormat ta'zim takrim saya kepada beliau-beliau, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh min sembuh, segenap para jamaah salat subuh berjamaah rahimakumur rahmatan abrar. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, dengan qudrat iradat dan inayahnya Allah serta izinnya dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik zahir maupun batin. Di samping nikmat iman dan Islam yang begitu besar Allah berikan kepada kita, juga Allah berikan kesempurnaan diri kita sebagai makhluk yang paling termulia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, dan juga nikmat sehat wal afiat serta diringankan langkah kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yang pertama silaturahim, yang kedua dalam rangka untuk talabul ilmi, yang mudah-mudahan talabul ilmi ini akan mampu sebagai pedoman hidup kita nanti menghadap Allah Azza wa Jalla, yang amat dan sangat kita harapkan nanti. Semoga Allah akhirkan hidup kita ini dengan membawa iman Islam serta husnul khatimah, dan apa yang kita laksanakan di tempat yang mulia ini, yang tadi kita sama-sama kita dengarkan, kita ikut baca pembacaan riwayat Maulid junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sebab itu akan Allah ratakan curahan rahmat turun kepada kita semua dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salawat serta salam tercurah dilimpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia. Dan juga kita amat dan sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang hadir di sini Allah jadikan kita ini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pun mengakui kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah rahmatan abrar. Tadi kita sudah sama-sama kegiatan ini diawali dengan pembacaan riwayat Maulid junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alamin fi maulidi sayyidi waldi Adam, yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kalau kita udah sebut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga udah ditakutin, terutama golongan Wahabi. Ini di dalam kitab tersebut ini beliau menukilkan
komentar-komentar para ulama baik di kalangan sahabat, tabi'in hingga sampai kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tidak ada satupun yang mengatakan komentarnya bahwa pembacaan maulid dan maulid perayaan itu tidak ada yang mengatakan bid'ah. Cuman Wahabi doang yang mengatakan apa? Bid'ah. Belakangan ini pentolan Wahabi Indonesia mengatakan bahwa maulid ini ikhtilaf. Dari kemarin ngomongnya bid'ah, sekarang berubah lagi ikhtilaf. Yang ikhtilaf cuma dia doang. 4 mazhab nggak ada. Cuman pada kesempatan ini saya nggak bahas ini, ya. Udah ketinggalan jauh, ya. Dari dulu sampai sekarang, ya, nggak ada ulama yang mengatakan apa. Ini kitab ini jarang diangkat, baru kemarin aja diangkat, diunjukin tuh pentolan Wahabi. Baru komentarnya apa? Ikhtilaf. Dari kemarin kekeh bahwa pembacaan maulid bid'ah dan sesat. Ya, padahal ini manfaatnya banyak. Ya. Cuman pada kesempatan kali ini saya nggak akan bahas ini, tapi kesimpulannya ulama dari kalangan sahabat, tabi'in sampai kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti, kesimpulannya tidak ada yang mengatakan apa? Bid'ah. Tapi pada kesempatan ini saya menukil sebuah hadis yang di dalam kitab Faidul Qadir di jilid kedua halaman 25 dan 26, syarah daripada kitab Al-Jami'us Shaghir min Ahadits Basyirin Nadhir yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, menukilkan sebuah hadis sebagai satu peringatan buat umatnya Rasulullah SAW. Padahal hadis ini sudah amat dan sangat populer, tapi Al-Faqir nggak ada salahnya untuk mengingatkan kembali, buat pegangan hidup, buat bekal menghadap akhirat nanti. Karena dalam ayat mengatakan wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah satu peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah takdirkan termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Sehingga dengan sebab beriman ini Allah ringankan, Allah mudahkan untuk bisa mengamalkan hadis ini dari Rasulullah SAW melalui para alim ulama. Apa hadisnya? Iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama apa? Hayataka qabla mautika. Pergunakanlah hidupmu diisi dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal datang menjemput kita. Sekarang kita berada di bulan apa? Desember. Berarti dari bulan Desember masuk di bulan Januari. Berarti kita masih apa? Diberikan kesempatan. Ini saya nggak mau bahas lagi. Sebenarnya Bapak Ibu, ini Januari apa? Masehi sama Hijriah itu yang punya Islam. Kalau kita mau kaji secara dalam, bukan Masehi itu punya non-Muslim. Kalau kita lihat dari kitab-kitab fikih, dari kitab-kitab yang rendah sampai yang paling besar yang berjilid-jilid, ulama-ulama kalau membahas tentang masalah haid dihitung dari Qamariyah sama Syamsiyah, sama nggak? Berarti punya siapa? Perputaran peredaran matahari dan bulan
itu buat apa? Bukan buat Islam. Jadi tidak ada salahnya ketika di akhir bulan Desember umat Islam melakukan satu kegiatan diisi dengan berbagai macam ibadah. Enggak ada salahnya. Sama seperti kita memasuki bulan Muharram. Jadi antara Masehi dengan apa? Sama, punya siapa? Punya Islam, bukan punya non-Muslim. Kalau kita mau kaji secara dalam. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita hidup di bulan Januari. Tandanya Allah sayang, berarti Allah memberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki hidup kita, diisi dengan berbagai macam ibadah. Selama Allah masih kasih ruh, maka biasakanlah untuk diisi hal-hal yang baik. Kalau sudah dibiasakan hal-hal diisi dengan hal yang baik, malaikat akan mencabut kita dalam keadaan hal yang baik. Jangan sampai Bapak Ibu Perdana Menteri India ketika mengucapkan kalimat bahwa Islam itu racun, seketika itu juga Allah cabut roh. Na'udzubillah min ajaran-ajarannya umat Islamnya racun. Berarti beliau hidup dibiasakan hal-hal yang tidak baik dan mempunyai perasaan suudzon terhadap umat Islam. Nah, ini kesempatan kita diisi dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasakan melakukan hal-hal yang ringan sampai kepada yang kita latih hati kita ya Allah. Supaya apa? Terbiasa. Ketika menghadapi sakratul maut, Allah ringankan, Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Karena apa? Karena sudah dibiasakan untuk melakukan hal yang baik. Jangan punya pikiran begini. Di alam kubur kan sudah ditanya, sudah dikasih tahu tuh rahasianya, tanya jawab. Saya mau ngapalin, nanti kita mau apa namanya? Ketika nanti dia lahat udah bisa ya. Sholat yang nggak kerjakan, ibadah-ibadah yang lain nggak dikerjakan. Nggak bisa tuh seperti apa yang kita bayangkan. Bukan seperti kita sekolah di apa namanya di SMP, SMA, Alia dan sebagainya. Dikasih dapat bocoran dari gurunya. Nanti yang keluar soalnya ini, jawabannya ini kita hafalin aja. Sama nggak ya alam kubur? Nggak bisa. Maka kesempatan hidup ini diisi dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehat jasmani, sehat batinnya. Lalu diisi dengan berbagai macam ibadah dari tingkat yang ringan sampai kepada yang paling berat. Karena apa? Bapak, Ibu, saya nggak doain sakit, bakalan sakit nggak? Jamaah semua saya nggak doain nih. Ya, sakit juga nggak? Sakit. Jangan seperti kayak Fir'aun. Ya, Fir'aun 400 tahun umurnya nggak pernah sakit, ngaku sebagai Tuhan, kalah iblis. Ya, karena apa? Nggak merasa sakit. Dengan sebab ada sakit menandakan kita lemah. Maka ketika sehat sudah dibiasakan, maka sakit itu tidak menjadi satu halangan untuk selalu istiqomah melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah satu kisah nyata? Ada seorang ulama
yang mendapat gelar Asy-Syekhul Alimul Allamah Al-Maghfurlah Mu'alim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Ketika beliau diinfus di rumah sakit Pertamina, padahal berbarengan dengan jadwal beliau mengajar di Tangerang. Beliau 1 minggu itu luar biasa, lebih dari 40 majelis taklim beliau pimpin. Berarti 1 hari berapa tempat? Belum dia ngarang kitab, belum dia ceramah, belum dia membahas satu masalah. Satu-satunya ulama yang mampu menangani kasus politik di Malaysia, Darul Alqom. Ulama-ulama di Malaysia itu nggak bisa. Beliau diundang untuk menyelesaikan kasus itu. Alhamdulillah selesai. Beliau termasuk min jumlatil auliya, murid daripada Al-Habib Ali Bungur, ya. Termasuk juga muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika beliau copotkan infusnya untuk dia mengajar, kepala rumah sakit Pertamina nggak bisa melarangnya, ya, karena dia berbarengan dengan jadwal beliau mengajar. Sampai selesai mengajar, balik lagi ke rumah sakit, diinfus lagi. Kira-kira kita ada pengajian di sini, ya, baru flu batuk doang, libur ngaji. Kira-kira bagaimana? Ya, saya diajak ya. Baru flu batuk, nggak gurunya, nggak apanya nih. Ini si A kemana? Lagi meriang. Si A kemana? Si B kemana nih? Aduh, lagi pusing, libur. Beliau kayak apa? Diinfus, ya. Dia copotin karena berbarengan jadwal beliau mengajar di Tangerang. Selesai mengajar, balik lagi. Itu sakitnya beliau, bagaimana sehatnya beliau? Wasihataka qabla saqamika, pergunakanlah sehatmu sebelum datang apa? Ketika Allah kasih kita sehat, maka kesehatan itulah diisi dengan berbagai macam ibadah. Dibiasakan kesehatan itu selalu istiqamah melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai yang ringan sampai kepada yang paling berat. Nanti ketika kita sedang sakit, tuh sakitnya itu enggak menjadi satu halangan buat kita Pak ibadah. Saya pernah ngaji, kebetulan kiainya sakit. Biasa adab terhadap apa? Murid terhadap guru, kita tengokin bareng kompak sama jamaah, bawa tentengan. Pak Kiai ada di mana? Mi, ada di kamar. Udah, belum duduk, kayaknya dia nanya, kitabnya mana? Lah kan Kiai sakit, gak ada urusan. Karena jamaahnya gak ada yang bawa kitab, udah, kita ngaji, kita dengerin aja tuh Pak Kiai. Artinya apa? Tuh sakitnya Kiai itu gak menjadi satu halangan untuk dia istiqomah. Kalau kita gimana? Banyak liburnya enggak? Banyak. Ya. Maka oleh sebab itu, pergunakan itu. Yang ketiga, syababaka qabla haramika, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Saya ceritakan lagi. Ada seorang ulama besar yang lama di Mekah. Dia kembali ke Indonesia dan kitabnya mendunia di Indonesia maupun di Timur Tengah. Salah satu karya beliau di antaranya adalah Syarah Bulughul Maram.
namanya kitab Misbahul Zolam yang dicetak di Mesir. Kawannya almarhum Al-Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Maliki. Ini anak-anak sekarang nggak dibiasain sih kenal ulama, jadi kenalnya artis mulu. Ya, tolong bapak ibu punya putranya, putrinya biasain kenal ulama. Jangan kenal artis. Saya kadang-kadang sayembara pak sama siswa. Siapa yang mampu menyebutkan 5 aja ulama yang mampu memajukan bangsa Indonesia di luar Indonesia terkenal. Alhamdulillah nggak ada yang kenal. Ya, kenalnya Uje, yang sekarang Abu Somad, Hidayah. Tapi ulama-ulama dulu, pengarang-pengarang kitab, imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjid Al-Madinah, ya, nggak ada yang kenal. Termasuk Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar. Beliau ketika umur 80-an masih ngarang kitab. Jangankan 80, 60 aja udah peot. Iya. Tenaga pikirannya udah apa? Udah mulai kenal. Ketika saya nengokin beliau itu di kasur itu masih dia hafal Alfiyah, ya, hafal Imriti, matan Ghoyah wa Takhrib, ya, belum matan Syatibi. Matan Syatibi itu 1175 dalam ilmu qiraat. Alfiyah cuma 1000. Dia hafal. Karena apa? Masa mudanya dibiasain. Dibiasain apa? Untuk selalu ibadah dalam arti luas. Jangan ke ulama-ulama besar. Ya datangnya sangat kemari. Ini kagak. Ada ulama di sini, tetangga nggak yang aja, dari mana aja datang. Iya. Karena apa? Mahabbah dan cintanya yang berbeda. Tapi kalau sudah mendapatkan mahabbah dan cinta terhadap ilmu, jangankan dekat, jauh dia sampai. Buat apa? Buat memperbaiki hidup kita, buat memperbaiki ibadah kita, tuh perlunya majelis taklim. Mumpung masih muda ada majelis taklim, hadir, biasakan. Minta sama Allah agar diringankan langkah kita. Nanti pada masa tuanya sudah apa? Terbiasa. Saya punya kawan di Tanjung Priok sampai ke Condet ngaji. Di Tanjung Priok sampai ke Bayoran. Ya, dari Tangerang sampai. Di depan mata kita nggak sampai. Padahal itu aulia, ulama besar. Maka oleh sebab itu masa muda itu dibiasakan supaya nanti masa tua itu sudah terbiasa untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru 3, tinggal 2 karena waktu yang enggak memungkinkan. Ya, PR sengaja saya PR kan supaya nanti dipanggil lagi. Ya. Supaya nanti jemaah ada penasaran. Ya. Tinggal berapa nih? Tadi kan khamsan belakang yang baru disampaikan berapa? 3. Ya, insya Allah nanti pada acara dan gelombang yang sama akan saya lanjutkan karena waktu yang tidak memungkinkan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan tutur kata, sikap dan perilaku saya. Pada jamaah mohon sedikit untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.